inovatif ya. Luar biasa. Diberikan penghargaan melalui media Seven Asia. Wah, luar biasa ini Pak Ketua dapat apa namanya? Sertifikat Pak Ketua ya. Sertifikat. Ini mencicipi rasanya jadi Ketua DPR lumayan nih, bersantai-santai ini pemirsa. Nah, ini Pak Ketua duduk sini Pak Ketua ya. Enak Pak Ketua? Ya alhamdulillah, kita nikmati suhu. Hayo, what's up guys? Welcome to back channel Ais TV. Jumpa lagi dengan gue Angga Al-Islami, tentunya di channel YouTube Ais TV. Nah, di video kali ini kita akan gerebek ruangan Ketua DPRD Kabupaten Merangin. Abang kita politisi yang luar biasa di Kabupaten Merangin itu Bang Penny. Betul gue dan tim gue berada di kantor DPRD Kabupaten Merangin. Tentunya kalian penasaran gimana gue mau gerebek istananya DPRD Kabupaten Merangin gitu. Tentunya kalian penasaran, sebelum nonton kalian jangan lupa subscribe, like, comment, share supaya channel Ais TV tembus di angka 1 juta subscriber putra Merangin tembus. Oke guys, cek itu. Banyak banget ruangannya. Kita lihat yang mana ruangannya. Ya ini, oh ini bukan, oh bukan guys. Wow, ini guys, ini yang kita cari. Ruangan Ketua DPRD nih. Kira-kira tampang gue ini diterima nggak masuk dalam nih? Tampang orang jelek ini, terima nggak guys? Yang bernama guys, kita masuk. Gue ini malu guys. Malu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Kita gerebek nih, gerebek nih. お前はもう死んでいる。 Assalamualaikum. Ada orang jawab ya, jawab cantik guys. Ini boleh kita masuk Kak? Boleh? Udah janjian sama aku. Oh, udah Kak, tapi kakaknya siapa ya? Sangat kenal sama abang. Nggak kenal ya? Itu kan fenomena seperti si Jambi calon Pak Dewan nih. Tau nggak? Pacar gue motor dia. Sorry. Nggak ada. Ya, Bang Angka ya. Bener ya? Iya. Yes ya. Iya. Ini kita mau ketemu ngobrol bentar boleh? Janjian Kak? Sudah janjian ya? Cewek cantik. Diiringi. Ini gue nervous guys. Nervousnya minta ampun guys. Nervous banget gue guys. Aduh. Ini gue nervous ya. Nervous ya. Ini masuk ya. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Wah, gue nervous ya. Mana Pak? Ini ya Allah. Ya Allah. Ini ruangan Ketua DPR ya? Iya, ini. Ya hebat ya. Mas berarti mohon di sini kita udah diterima ini pemirsa, udah di sini masuk ke gedung nomor 1 di gedung DPR ini. Ruangan ini kita diberi kesempatan pemirsa. Bang Penny ini luar biasa. Ini Silakan. Gimana Bang? Kita duduk di sana. Langsung ini. Kita udah lihat ruangan dulu Bang, boleh Bang? Boleh kita cek dulu Bang. Oh. Iya, ini ruangan Abang Bang ya? Alhamdulillah, ini ruangan kerja Bang ya? ruangan kerja Ketua DPRD yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Merangin. Ya inilah rumah rakyat, inilah gedung rakyat. Artinya siapapun yang bisa masuk ke ruangan ini, seluruh masyarakat Kabupaten Merangin bisa masuk. Bisa kan? Termasuklah saya. Oh jelas. Saya ini orang susah, orang ngeri saya Pak. Jadi termasuk adinda-adindaku yang YouTuber juga boleh. Boleh. Jadi kan
petani, tukang sapu, sudah itu siapapun lah. Boleh. Artinya dibolehkan masuk ke ruangan ini. Ini adalah rumah rakyat. Luar biasa pemirsa, Pak Ketua siapapun boleh masuknya, boleh. Luar biasa, Boleh. Pemimpin yang merakyat kalau gini. Ini kita boleh, ini apa nih Pak Ketua? Waduh, Ini ini kan kain batik. kan batik merangin ya? Mm-mm. Batik merangin. Ini Ini apa aja nih? ini souvenir dari para teman-teman Oh, kita Cenderamata. dari Cenderamata, dari DPR luar Kabupaten Merangin. Kita bertukar cenderamata. Iya. Artinya ketika kita kunjungan ke daerah teman-teman, Iya. kita kasih cenderamata. Bertukaran, artinya silaturahmi terjalin Oh, antara gitu. DPRD seluruh Indonesia, tingkat kabupaten maupun provinsi. Artinya kami bertukar cenderamata. Kadang-kadang kita juga ke DPR RI, kita minta cenderamata. Artinya kita pernah berkunjung dan konsultasi dengan pihak di pusat di sana. Gitu. Jadi kalau setiap berkunjung bawa merangin, Tukar-tukaran. tukar-tukaran. Artinya biar kasih sayangnya terjalin dengan seutuhnya, dengan lambang-lambang kabupaten Jember, Nih, Sumatera Utara, Jember, Danau Seraya, itu ada Merangin, Jambi. Artinya inilah cenderamata yang kami lakukan untuk ditukar dan saling berganti, satu lain sama yang lain gitu. Artinya biar kita komunikasinya ada bukti. Oh, ada bukti berdua. Ini ruang apa nih Pak? Ini kamar mandi. Oh, kamar mandi. Kamar mandi Kita bergeser sini Pak Ketua ya? Ya. Boleh bergeser sini lihat ya? Boleh. Oh, ini foto Pak Ketua ini Pak Bisa. Ini waktu jadi Ini foto yang sangat bersejarah. kenapa tuh Pak Ketua? Artinya kenapa bersejarah? Kami mengajukan pensiun di saat Iya. itu. Mengajukan pensiun di saat itu, inilah pakaian kami terakhir dan pangkat kami terakhir. Jadi kalau bahasa kami di militer itu, pangkat kami ini namanya Kopral 1. Oh, Kopral 1. Artinya merah 2 bengkok. Merah 2 bengkok. Iya. Artinya itu Kopral 1. Kalau bengkoknya 3, Kopral kepala. Nah, kami pangkat terakhir Ya. mengajukan pensiun 2017 September Ya. dengan pangkat terakhir Kopral 1. Nah, maka foto ini foto yang sangat bersejarah bagi kami. Waktu jadi angkatan. Waktu jadi angkatan, dan saya juga tidak habis pikir kok bisa ya seorang kopral seperti saya bisa menjadi ketua DPR. Artinya ini mungkin melalui proses yang sangat panjang sekali, karena Allah mungkin sudah terlalu sayang mungkin dengan saya, maka dimurahkan oleh Allah untuk perjalanan karir politik. Setelah saya mengajukan pensiun, maka alhamdulillah sampai hari ini inilah ruangan saya yang diberikan oleh nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihantarkan oleh seluruh masyarakat. Dapil 2 di saat itu saya pileg, dan saya alhamdulillah bisa duduk di ruangan kerja yang semegah ini. Artinya ya inilah hasil daripada sebuah perjalanan politik saya. Nah, ini Banget. Ya. Ini berlanjut lagi Pak Ketua, kita bergeser sini. sama souvenir. Oh, souvenir juga. Cenderamata dari antar kabupaten, ada BPKRI. Ya, ini alat bukti lah cenderamata ini. Cenderamata. Tidaknya kita ya sama-sama tahu bahwa saling mengingat. Kadang-kadang oh iya ya, kita kemarin ada kunjungan ke BPK, kita dikasih cenderamata ini. Itulah alat-alat bukti lah cenderamata kita. Ini kursi empuk Pak ya? Kursi empuk, alhamdulillah kursi sangat. Inilah pengantar kita kerja, artinya kursi yang diberikan fasilitas oleh Ibu Sekretaris DPR. Inilah kursi empuk, boleh kalau mau dicoba boleh. Silakan. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan boleh. Artinya adik-adik YouTuber juga bisa menikmati. Ini pemirsa, Bagaimana? jadi izin nih masuk mencicipi rasanya jadi ketua DPR, lumayan ya, santai-santai ini pemirsa. Nah, Ini Pak Ketua duduk sini Pak Ketua ya. Enak Pak Ketua. Ya alhamdulillah, kita nikmati, syukuri apa yang diberikan fasilitas oleh negara. Ya. Kita nikmati. Nah, sebagaimanapun hanya bisa nikmati, syukuri. Syukuri ya. Saat itu sertifikat juga. Sertifikat pemirsa. Pak Ketua dapat. Ini kita dapat nih, kalau nggak salah
Ini pemberiannya waktu di Bali. Iya. Nah, di Bali karena COVID. Iya. Karena COVID kita tidak bisa berangkat, terus dikirim. Oh, dikirim. Oleh kalau tidak salah ini apa nih? Media Seven. Oh, Media Seven Media ya. Seven Asia. Itu sertifikatnya. Oh, sertifikat. Nah, Ini ya. nih, The Best Innovative Community Figure 2020 artinya Untuk ini personal ya. person, Person. perorangan. Untuk Nah, Ketua menandakan. DPRD Kabupaten Merangin, Herman Effendi Istri. Nah, The Best Innovative artinya kita termasuk orang yang inovatif. Inovatif ya. Inovatif, Luar biasa. diberikan penghargaan melalui Media Seven Asia. Wah, luar biasa ini Pak Ketua dapat apa namanya? Sertifikat Pak Ketua ya. Sertifikat. Ini kita duduk mana Pak Ketua? Boleh di sini boleh. Oh, sini aja ya. Oke. Sini boleh. Iya. Kalau di situ juga ada, kita punya ruangan satu juga. Oh, itu ada ruangan juga. Ya, Kita cek kita ya. punya ruangan satu Cek. juga. Artinya sebelum tamu kemari, Ya. kamu masuk ruangan ini bisa juga nanti. Ya. Nah, nanti di sini. Oh, ini kita siapkan. Iya, iya. Ini ruangan juga Pak Ketua ya. Ini sholat Ketua. Sholat, walaupun bersedua. Sholat ini. Ini posisinya, Yang sini posisinya berapa? posisinya boleh sebelum tamu masuk. Iya. Akses untuk Ketemu dengan Pak Ketua. boleh sini dulu. Oh, melewati Ruang transit. transit ya. Transit ini. Kita berikan nikmat tamu-tamu Iya. supaya tidak jenuh untuk Iya. menunggu. Artinya kita siapkan ruang transit untuk para tamu. Transit dulu ya. Nanti kalau tamu ngamuk, Iya, 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 iya. Ya, tamu-tamu dikasih makan kalau datang. itulah Itu ruangan ya. fasilitas yang kita nikmati untuk apa? Silakan dulu. Iya. Aduh, ini kursi empuk nih. Untuk kita nikmati, ya inilah Fasilitas fasilitas-fasilitasnya. Rugi kalau kita jam dinas di rumah. Artinya untuk apa kita di rumah? Ruangan kerja sudah bagus seperti ini. Kalau jam dinas kita tetap ke kantor, melayani masyarakat, mungkin ada yang butuh bantuan, konsultasi. Nah ini kewajiban kita, perwakilan rakyat yang dihantar oleh rakyat, yang dipilih oleh rakyat. Kita juga melayani, menyiapkan waktu ketika memang kita tidak melaksanakan dinas luar. Artinya kalau kita ada di dalam kota Pemirsa, sekarang kita ngobrol inspiratif, ngobrol politik, ngobrol santai dengan Ketua DPRD Kabupaten Merangin, Abang Herman Effendi STMM, sosok politisi yang merakyat, wakil rakyat yang luar biasa menurut kita, dan juga nanti bakal calon Bupati Merangin ke depannya. Ini kita mau bertanya-tanya nih dengan Abang selama menjabat anggota DPR, apa sih keluh kesahnya sekarang ini? baik. Kalau keluh kesah itu pasti ada lah. Iya, ya. Alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan amanah Iya. oleh rakyat menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Iya. Tentunya soal keluh kesah itu pasti ada. Iya. Kami selalu ingat dengan pesan-pesan filosofi para teman-teman yang sudah terdahulu, Iya. para senior. Nikmatin aja, syukurin aja. Iya. Artinya apa yang kita buat, apa yang kita berikan Iya. terhadap pelayanan-pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, ya itulah nikmatnya pastilah ada, Ada ya. keluhnya pastilah ada. Tapi kalau filosofi di dalam seorang pejabat itu, keluh itu tidak ada. Nggak ada. Nikmatnya aja yang ada. Jadi Nikmat kita aja. tidak pernah mengeluh apapun persoalan masyarakat yang meminta bantuan kepada kita. Artinya kita tetap sama-sama memberikan pelayanan itu ekstra Iya, terhadap masyarakat. Jadi kita tidak boleh ngeluh selagi untuk pelayanan terhadap masyarakat. Gitu Bang Ya. ya. Gitu. Kalau ini kita mau juga belajar nih, minta tip-tipnya gimana sih menjadi politisi, menjadi ketua DPR, hingga sekali mencoba langsung jadi gitu. Ini supaya motivasi nih untuk saya untuk bisa nih nanti ke depannya gimana itu. Kita mau mencuri ilmu lah maksudnya itu kan. Di dalam perjalanan hidup kita ini kan sudah pasti ya. Iya. Allah itu kan sudah menjatahkan. Iya. Artinya
misalnya Pendi, kamu nanti tahun sekian menjadi ketua DPR. Tapi proses hidup itu tentu tergantung kita bagaimana menyingkapi persoalan-persoalan langkah-langkah kita ke depan untuk berkarir di dunia politik ini kan tentu mempunyai syarat. Bagaimana cara kita mendekati masyarakat, bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Artinya kalau kita mampu memberikan pelayanan itu kepada masyarakat, maka kita dikenal oleh masyarakat. Semakin kita dikenal oleh masyarakat, semakin peluang itu ada. Nah, termasuk dari garis tangan. Ya, kalau garis tangan sudah berbicara, tidak satu orang pun yang bisa menghalangi itu. Maka apa? Karena apa? Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat akan diberikan itu pasti ada. Nah, maka yakinkan garis tangan kita juga, takdir kita juga ada. Sebab Allah tidak pernah tidur. Apa yang kita perbuat terhadap masyarakat, artinya semakin banyak kita berbuat, semakin punya peluang kita untuk menjadi langkah-langkah kita menjadi karir kita, misalnya ke politik, ya udah Allah akan berikan kemurahan itu terhadap kita. Itu Bang ya, Iya. dengan masyarakat Bang ya. Iya. Ini kita juga mau nanya nih Bang, saya beberapa minggu ini saya baca di media sosial, baca artikel itu nama Abang juga masuk dalam bursa Cawabuk nih, Cawabuk di salah satu media lah saya cetak ya, saya lihat. Itu pandangan Abang seperti apa itu Bang? Apakah benar atau gimana? Ya namanya saya di saat ini kan sudah berkarir di dunia politik. Iya. Dengan jabatan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Merangin. Iya. Sudah juga saya juga Ketua DPRD Kabupaten Merangin. Nah posisinya apa? Kita di DPR ini kita melayani untuk posisi-posisi yang bisa kita layani. Artinya kalau kita masuk ke dalam bursa calon wakil bupati tadi, jawabannya yang harus saya lontarkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merangin, ya alhamdulillah. Artinya kita juga masuk ke dalam bursa tersebut. Perlu kita sampaikan, kami sampaikan di AISTV ini, YouTuber ini, bahwa kami sendiri, ya alhamdulillah, terima kasih dengan para media yang memasuki nama-nama kita ke dalam bursa wakil bupati dalam pasca Pilgub Provinsi Jambi, yang mana Bupati Kabupaten Merangin terpilih menjadi gubernur, terpilih dengan suara terbanyak. Artinya wakil bupati nanti akan dilantik menjadi bupati melalui SK Kemendagri. Ya kemungkinan insya Allah yang melantiknya juga gubernur Jambi nanti. Nah setelah dilantiknya Bupati Merangin menjadi Bupati Merangin, artinya ada kekosongan, di jabatan Bupati Merangin. Nah ini bagaimana menyikapi dengan isu yang beredar sekarang, termasuk saya masuk ke dalam bursa itu. Nah di sini juga biar kita juga sama-sama tahu bahwa kami sendiri mungkin tidak tertarik untuk menjadi wakil bupati, yang mana wakil bupati periode 2018-2023. Artinya kami mungkin lebih memilih, saya sendiri lebih memilih untuk berkarir di legislatif dengan jabatan ketua DPR periode 2019-2024. Artinya saya mungkin dari teman-teman fraksi juga, kami 6 kursi di DPR ini mungkin lebih fokus untuk mengakhiri masa jabatan. Nah, andai pun nanti di dalam perjalanan kekosongan wakil bupati Merangin ini kan ada hak 3 partai koalisi. Siapa partai koalisi yang berhak untuk mengusung nama-nama calon wakil bupati untuk mendampingi saudara Hadi Masuri SPDMM? Tentulah dari partai pengusung Haris Masuri. Nah, partainya apa saja? Ada Golkar, ada P3 dan Hanura. Nah, di antara 3 partai ini wajib mengevaluasi dan menjaring para calon-calon wakil bupati yang akan mendampingi saudara Haji Masuri SPDMM. Melalui mekanisme seperti apa? Mekanismenya harus mendapat persetujuan dan rekomendasi dari partai pusat. Nah, terus bagaimana caranya? Ya, caranya bagaimana? Di antara 3 partai wajib untuk memberikan dan mengirim 2 nama. 2 nama dari 3 parpol tadi? Iya, 2 nama dari 3 parpol tadi. Nah, maka dikirimlah 2 nama itu melalui penjaringan, dikirim ke Bupati Merangin.
Nah, melalui Bupati Merangin berkirim 2 nama ini ke DPR Kabupaten Merangin. Ya. Nah, loh kok kenapa ke DPR Kabupaten Merangin? Karena memang sudah aturannya seperti itu. Untuk mengambil langkah-langkah, nanti DPR akan membuat jadwal kegiatan, rapat bamusnya menjadwalkan kegiatannya. Artinya DPR membuat panitia pelaksana dan penjaringan seleksi. Nah, diproseslah 2 nama ini, maka dipilihlah sesuai dengan judnis tatip DPRD Kabupaten Merangin yang ada, maka dipilihlah 2 nama ini secara demokrasi. Nah, apakah itu secara terbuka atau secara tertutup? Saya rasa tidak mungkin secara terbuka. Saya rasa banyak persoalan-persoalan yang sama juga di daerah kabupaten lain, provinsi lain, seluruh Indonesia yang kita pantau banyak secara tertutup. Nah, kenapa secara tertutup? Nanti ya kita pilih dari 2 nama siapa suara terbanyak. Dari 35 kursi DPRD Kabupaten Merangin yang ada ini, yang berhak untuk memberikan hak suaranya. Artinya dari 35 siapa yang paling unggul nanti, itulah nanti pemenangnya yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Merangin. Nah, kalau sudah dipilih oleh DPRD Kabupaten Merangin, siapa namanya, maka nama itu akan dikirim kembali ke pemerintah bahwa yang dipilih oleh DPR adalah A misalnya. Maka dikirimlah nama itu untuk dikirim dan melalui proses, melalui gubernur provinsi, melalui biro pemerintahan untuk dikirim surat ke Kemendagri, ke Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara untuk diproses penjadwalannya di Kemendagri. Di Kemendagri diproses penjadwalan untuk pelantikan melalui SK Kemendagri, nanti melalui Gubernur Jambi, maka dilantik kembali oleh mungkin Bapak Gubernur, atau saya rasa Bapak Gubernur lah ya, nanti. Saya rasa Bapak Gubernur terpilih lah nanti yang melantik kembali untuk wakil bupatinya. Nah, ini kan mari kita tunggu bersama-sama prosesnya, bagaimana prosesnya nanti, mekanisme siapa sih yang akan kita kirim. Tentu saya berpikir sebaiknya ya setelah nanti gubernur terpilih ini dilantik. Ini kita juga mau nanya nih Bang, untuk pandangan Abang ya, kita ngobrol-ngobrol politik ini. Ini kan kita pasca Pilgub ini. Jadi pasca Pilgub tentu sang juara di bumi sepucuk Jambi telah kelihatan nampaknya, yaitu partai penguasa sekarang PAN, Partai Amanat Nasional ya. Tidak bisa dipungkiri, Bupati Merangin adalah kader PAN. Dengan itu secara otomatis banyak publik mengiring opini bahwa nanti untuk Pilgub Merangin juga begitu, nanti partai PAN juga yang akan memenangkan pemilihan bupati. Ini pandangan Abang gimana sih, pandangannya melihat fenomena yang terjadi seperti itu Bang? Itu sah-sah saja, itu kan analisa ya. Analisa itu produknya kan produk sah-sah saja. Jadi kita tidak bisa juga melarang mereka, teman-teman, saudara kita yang menganalisa bahwa di Pilkada Kabupaten Merangin nanti selain kader PAN tidak akan menang, tidak akan unggul, tidak akan berhasil, itu sah-sah saja. Itu kan kelompok. Pilkada Kabupaten Merangin, Pilkada serentak 2024 nanti, ya bagi saya ya, ini saya, asumsi saya, kita melihat kalau begitu artinya yang menang kemarin di Pilgub harus C. Endra dong. Kenapa? Karena partai penguasanya PDIP dan Golkar. Betul. Nah, nanti 2024 kenapa teman-teman harus terpengaruh dengan bahasa analisa teman-teman kita di luar bahwa yang berhasil untuk menjadi Bupati Merangin nanti pasti orang PAN? Belum tentu dong. Ini politik dinamis. Betul. Yang meyakinkan kita menang itu adalah para calon-calon yang mampu mendekati masyarakat, yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat, ya kan? Yang mampu mencuri hati masyarakat. Artinya rakyatlah nanti yang memilih. Yang jelas kalau saya berprinsip, siapa yang mampu untuk mencuri hati rakyat, itulah pemenangnya. Bukan partai PAN, bukan partai Golkar, bukan partai PDIP, tidak. Artinya perorangan calonnya yang mampu merebut hati rakyat, insya Allah itu akan menang menjadi Bupati Merangin. Makanya saya dengan isu-isu, dengan teman-teman berasumsi seperti analisa yang tadi,
Pilkada 2024 nanti lihatlah, kalau tidak dari kader Partai PAN sulit mau menang. Iya. Ya makanya kita senyum saja. Iya. Ya, yang tahu itu hanya Allah. Iya. Ya kan? Iya. Nah, contoh yang mau jadi gubernur Provinsi Jambi, kita sama-sama tahu siapa. Itu Allah yang tahu. Betul. Ya kan? Iya. Nah, kalau Pendi nanti menjadi Bupati Merangin, juga Allah yang tahu. Betul. Saya juga nggak berani, saya yakin akan jadi bupati, enggak. Tapi Atas takdir Allah. atas takdir Allah, atas perbuatan kita, atas tingkah laku kita yang kita berikan kepada masyarakat, yang kita tunjuk dengan masyarakat. Nah, itulah yang mengantarkannya nanti. Iya. Nah, kalau saya mampu, artinya saya lah nanti. Iya. Tapi kalau saya tidak mampu, artinya orang lain. Iya. Kita kan tidak berani mengklaim. Jadi Bupati Merangin pasti saya. Saya juga tidak berani. Tidak berani ya. Nah, makanya saya tidak berani. Saya yakin menjadi bupati syaratnya mulai dari pos politik. Pos politiknya di mana? Artinya kita para calon dapat nak rekom parpol. Iya. Saya sendiri Partai Golkar belum tentu saya mendapat rekom dari Partai Golkar. Iya. Nah, ini kan dinamis. Walaupun kader murni. Ya, bukan kader murni lagi. Saya ketua partai. Iya, ketua ya. Ya kan? Tapi apakah ketua partai Golkar Kabupaten sudah positif diberikan rekom oleh partai? Belum tentu. Partai juga kan ingin menang. Maka dari hasil survei dilihat nanti elektabilitas kita, popularitas kita masuk tidak. Walaupun kita kader, kalau kita tidak masuk, elektabilitas kita, popularitas kita nggak masuk ke dalam hitungan apa namanya itu survei. Iya, dalam survei ya. Artinya walau-alam. Disingkirkan. Ya makanya walau-alam kita. Nah, bagaimana kita meyakinkan partai? Kita harus mampu tadi yang saya bilang tadi, merebut hati rakyat. Berbuatlah untuk rakyat. Kita harus meminta tangan di bawah. Iya. Ya kan? Karena apa? Kalau kita tidak bisa meminta tangan di bawah dengan rakyat, bagaimana rakyat memberikan hak suaranya untuk kita? Iya. Nah, maka juga kita harus baik-baik dengan rakyat. Iya. Nah, itu. Itu ya. Pokoknya berbaik dengan rakyat. Jadi pandangan Amam biasa aja ya. Biasa saja. Analisis. Ya, Kalau itu. publik mengatakan bahwa pemenang nanti Pilpres ini orang PAN, itu biasa. Ya, biasa saja. Itu kan analisa-analisa seperti itu sah-sah saja. Iya. Itu sah-sah saja. Kita jangan marah dan terpancing. Bawa senyum saja. Senyum. Artinya senyum saja. Artinya juga teman-teman di PAN juga tidak ada juga pemikiran seperti itu. Wah, kami PAN pasti menang, enggak juga. Enggak ada. Artinya juga itu hanya sebuah analisa teman-teman saja. Iya. Saya rasa sah-sah saja lah. Dan tidak terganggu dengan aktivitas kita, Iya. tidak terganggu juga dengan angka-angka penilaian untuk kita, hasil survei kita juga terganggu juga enggak dengan Nggak masalah, analisa seperti itu. Tidak ada masalah, no problem. Ya. No problem. Pokoknya untuk ke depan Tetap semangat, tetap yakin. Kenapa? Yang memilih dan menilai kita itu bukan diri kita, bukan kelompok. ya. Siapa yang memilih kita? Nanti analisanya ada. Yang memberikan rapor kepada kita itu berulang kali, 2 kali saya wawancara dengan AIS TV. Ya. Saya tetap bertahan bahwa yang ngasih lapor kepada kita itu adalah masyarakat Kabupaten Merangin yang ada di wilayah Kabupaten Merangin. Nah, kita tunggu bersama-sama nanti. Rapor itu kapan? Ya, kalau saya melihat analisa saya, rapor yang diberikan oleh masyarakat rakyat Kabupaten Merangin paling lambat 2023 pertengahan, karena pilkada 2024. Ya. Artinya 2023 pertengahan, insya Allah rakyat masyarakat Kabupaten Merangin akan memberikan rapor-rapor untuk karir politik para calon-calon kepala daerah Kabupaten Merangin ini. Nanti rakyat akan memberikannya itu. Mari kita tunggu bersama-sama. Saya juga memesan kepada teman-teman yang figur-figur politik Kabupaten Merangin, tokoh-tokoh Kabupaten Merangin, mari kita bersabar, mari kita tunggu rapor yang diberikan oleh masyarakat terhadap kita. Kita harus legowo, apapun yang diberikan oleh masyarakat, kita syukuri, kita nikmati. Terus nanti itulah langkah-langkah dasar kita, langkah-langkah modal kita untuk berjalan ke depan. Untuk supaya kita lebih semangat, supaya lebih yakin bahwa kita ada dukungan dari masyarakat. Itu aja Bang Ya. Jadi menunggu rapor istilahnya. Ya, rapor ini kan banyak. Ya. Kalau rapor kita naik kelas, percobaan, jangan sekali-sekali kita ingin coba-coba masuk ke wilayah itu. Iya. Di wilayah politik tidak ada coba-coba, Iya. nggak main coba-coba. Nggak main, ya. Artinya
kalau sempat kita mendapat rapor coba-coba, saya sendiri saya tidak berani maju. Nggak berani ya? Tidak berani maju karena rapornya coba-coba. Nah, kedua, rapornya nilai rata-rata. Nilai rata-rata bagus nilainya, naik kelas. Wajib kita pedomani, terus kita pelajari. Yang ketiga, naik kelas, masuk 10 besar. Ya. Wah, itu harus maju. 10 besar. Maju. Maju ya? Maju. Maju. Nah, itu harus maju. Harus maju. Nah, kalau kita tidak maju, ketika rapor yang diberikan oleh masyarakat, oleh rakyat Kabupaten Merangin ini lulus 10 besar, artinya jangan bertanya-tanya lagi, harus siap turun ke lapangan, mantapkan pikiran, mantapkan langkah-langkah kita, yakin. Yakin. Nah, artinya saya juga menghimbau kepada teman-teman juga, tokoh-tokoh Kabupaten Merangin, termasuk saya, kalaupun nanti masyarakat memberikan rapor kepada kita untuk 10 besar, nggak apa-apa, kita go ikut kompetisi. Ikut kompetisi. Iya, ikut. Kalau 10 besar Bang ya? Ikut. Ikut ya. Untuk 2024 ya? Ya. Tapi kalau naik percobaan, saya tidak berani. Mundur saya. Mundur ya? Mundur. Mundur. Saya mundur tertib. Lebih baik saya jadi anggota Ya. DPR aja. Ya, maksudnya lebih baik saya jujur terhadap diri saya. Saya tidak Mampu. maju. Oh, iya. Saya tidak maju, saya tidak mampu karena rapor yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Merangin adalah merah dan naik percobaan. Artinya saya tidak berani. Mungkin hanya itu yang bisa kita obrolan santai, obrolan politik dengan Ketua DPRD Merangin, yang mana beliau masih konsisten menjaga amanah yang telah diberi oleh rakyat kepada dirinya untuk menjadi Ketua DPRD Merangin. Ini terakhir Bang, boleh Abang ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat Merangin? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Effendi STMM, Ketua DPRD Kabupaten Merangin. Alhamdulillah pada hari ini kedatangan tamu YouTuber Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, AES TV. Nah, di kesempatan ini saya mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Merangin, yang mana kita sama-sama tahu bahwa kita hampir 2 tahun mengalami dampak wabah virus corona COVID-19 ini, COVID-19 ini. Tentu saya mengajak kepada seluruh masyarakat, dan hari ini kami wawancara dengan AES TV sekali lagi untuk mengajak masyarakat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus COVID-19 ini yang ada di kabupaten kita ini agar segera hilang. Tentunya agar kita bisa hidup normal seperti sebelum ada COVID. Nah, kedua, lakukanlah prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. Apa prokes itu? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Nah, kenapa hari ini kita wawancara tidak pakai masker? Supaya kami dengan host pembawa acara juga jaga jarak juga. Jaga jarak. Ini jaga jarak berarti. Lain jangan membuli, ini jaga jarak ini. Artinya kami sengaja untuk tidak memakai masker, tapi masker kita juga ada di kantong. Udah ada tadi kan. Jadi masker kita ada di kantong masing-masing. Ya, karena jadi saya podcast kan jadi saya prokes karena jaga jarak. Artinya masker tidak kami pakai di dalam wawancara kami pada hari ini. Tentu ini pesan-pesan kami, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kita, tetap melakukan aktivitas kita keseharian yang tanpa harus menyakitkan hati dan perasaan orang lain. Tetap kompak, tetap kita bersama-sama dengan masyarakat Merangin untuk memajukan Merangin ke depannya lebih baik lagi tentunya. Ini saja yang bisa kami sampaikan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Merangin. Terima kasih. Oke pemirsa, itulah obrolan kita bersama Ketua DPRD Kabupaten Merangin, Bapak Herman Effendi STMM, yang sudah kita kupas tadi mengenai pandangan beliau mengenai BH2 dan pandangan beliau untuk menuju BH1 FZ. Beliau menyampaikan masih menunggu rapor bagus dari masyarakat. Kalau rapor itu bagus, maka beliau akan maju, Bang ya. Akan maju. Kalau tidak bagus, kita tidak mundur. akan maju. Kita mundur dengan teratur. Teratur, Bang ya. Teratur kita mundur. Mungkin hanya Jangan itu. paksakan diri. Ya. Kalau di politik paksakan diri akan memasuk risiko yang sangat tinggi. Tinggi juga, Bang Ya. ya.
Mungkin hanya itu pemirsa yang bisa kita kupas mengenai pandangan Bang Penny tadi, dan kami ucapkan terima kasih sudah mengizinkan kami dan tim ISTP bisa duduk di kursi empuk, duduk di kursi megah juga. Tadi lihat-lihat ruangan ketua DPRD yang luar biasa, dan sosok ketua ini juga luar biasa pemirsa. Jadi semua masyarakat kalau ingin menyampaikan lu diterima Bang ya. Seluruh masyarakat Kabupaten Merangin yang domisili di wilayah Kabupaten Merangin yang mau silaturahmi, yang mau masuk ruang kerja DPRD, tidak ada larangan masuk. Luar biasa. Catat ketua DPRD seperti ini yang kita cari pemirsa. Siapapun tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, tidak pilih oh ini petani, enggak, seluruh masyarakat asal domisilinya Kabupaten Merangin dipersilakan. Luar biasa. Ini yang perlu jadi contoh pemimpin masa depan. Mungkin hanya itu. Kalau ada kata-kata saya yang kurang enak, kurang berkenan di hati pemirsa, saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri tayang ini, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, serta share supaya channel ISTP berkembang dan maju. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.